Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Haryansyah SKMMM. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan dan saya adalah peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2025. Saya bekerja di RSJKO Engku Haji Daud dan melalui kesempatan ini saya akan membagikan learning journal terkait materi pengendalian pekerjaan yang saya peroleh selama mengikuti Diklat. Pelayanan publik adalah wajah dari sebuah instansi pemerintah. Kualitas pelayanan yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat, sedangkan pelayanan yang buruk akan meninggalkan citra negatif yang sulit dihapus. Melalui Diklat PKP ini, saya memahami bahwa pengendalian pekerjaan bukan sekedar mengawasi, tetapi memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif, efisien, dan memuaskan masyarakat. Materi-materi yang saya dapatkan antara lain, yang pertama, komunikasi dalam pelayanan publik. Komunikasi bukan hanya soal memberi instruksi, tetapi menggerakkan, mengerahkan, dan mengendalikan agar pelayanan berjalan sesuai prosedur. Nilai seperti kejujuran, integritas, pengertian menjadi pondasi setiap kata yang diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tugas pejabat publik yaitu jenjang pengawas adalah memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prosedur. Karakteristik komunikasinya antara lain, yang pertama controlling yaitu mengendalikan pekerjaan agar sesuai aturan, yang kedua struktural memberi arah pembagian tugas, dan tiga dynamic mendorong kerja cepat, tepat, dan penuh semangat. Pemilihan gaya komunikasi harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Komunikasi adalah seni sekaligus strategi dengan nilai yang tepat, karakter komunikasi yang sesuai, dan tujuan yang jelas. Seorang pejabat pengawas dapat menjadi pemimpin yang menginspirasi dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2. Perencanaan kegiatan pelayanan publik. Perencanaan kegiatan pelayanan publik adalah proses menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pelayanan yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan perencanaan pertama, menjamin kegiatan selaras dengan visi, misi, dan prioritas organisasi. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, memastikan hasil yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Prinsip perencanaan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan, terukur dengan indikator kinerja yang jelas, fleksibel, mampu menyesuaikan perubahan lingkungan. Tahapan utama perencanaan, pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan melalui survei, data, atau aspirasi masyarakat. Kedua, penetapan tujuan dan sasaran secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Ketiga, perumusan strategi dan kegiatan, merancang langkah-langkah operasional. Keempat, penentuan indikator dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Kelima, penyusunan jadwal dan alokasi sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga kerja. Perencanaan yang baik menjadi fondasi keberhasilan pelayanan publik, meminimalkan resiko, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. 3. Susunan RKA Pelayanan Publik. Penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA Pelayanan Publik adalah proses perencanaan yang memadukan tujuan program dengan kebutuhan anggaran secara terukur dan akuntabel. Tujuan penyusunan RKA pertama, menyediakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Menjamin keterpaduan antara rencana kerja, prioritas pelayanan publik, dan alokasi anggaran. 3. Mendukung akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Prinsip penyusunan RKA pertama adalah efisiensi, penggunaan sumber daya yang optimal. Kedua, efektivitas, yaitu anggaran diarahkan pada pencapaian sasaran. Ketiga, transparansi, yaitu proses dapat diaudit dan terbuka bagi pemangku kepentingan. Keempat, partisipatif, melibatkan pihak terkait dalam perencanaan. Tahapan utama, yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi prioritas pelayanan publik dan target kinerja. Kedua, perumusan rencana kerja, menyusun program, kegiatan, indikator, dan output. Yang ketiga, penghitungan anggaran, memperkirakan biaya sesuai kebutuhan real. Yang keempat, review dan penyesuaian, memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan pagu anggaran. Yang kelima, pengesahan RKA, menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. RKA yang baik akan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip good governance. 4. Pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital adalah penyediaan layanan pemerintah melalui platform teknologi informasi. Manfaatnya lebih cepat, transparan, efisien, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pelayanan publik digital bukan sekedar memindahkan layanan ke layar, tapi menghadirkan kemudahan dan kepercayaan.
Sebagai pengawas, tugas kita memastikan transformasi digital ini benar-benar memudahkan masyarakat, bukan sebaliknya. 5. Manajemen mutu. Mutu pelayanan publik tidak hadir begitu saja. Dibutuhkan perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Inilah yang kita sebut manajemen mutu. Manajemen mutu adalah proses memastikan bahwa setiap pelayanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuannya ialah menjaga konsistensi, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan membangun kepercayaan publik. Manajemen mutu adalah tanggung jawab semua pihak, tetapi pejabat pengawas memegang peran kunci. Dengan mutu yang terjaga, pelayanan publik tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga memberi kepuasan dan membangun kepercayaan masyarakat. 6. Manajemen pengawasan. Pengawasan bukan sekedar mencari kesalahan, pengawasan adalah seni memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, prosedur, dan target yang ditetapkan. Manajemen pengawasan adalah proses memantau, mengukur, dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai standar. Tujuannya ialah menjamin kualitas, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Pengawasan yang baik bukan hanya mengkoreksi, tetapi juga membimbing. Dan manajemen pengawasan yang tepat, kita tidak hanya menjaga kinerja kita, membangun budaya kerja yang disiplin, transparan, dan berorientasi hasil. 7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah proses memastikan bahwa setiap program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, jadwal, dan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah, yang pertama, menjamin kegiatan mencapai target yang telah direncanakan. Kedua, mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Peran pejabat pengawas dalam pengendalian antara lain, pertama, memantau pelaksanaan secara berkala. Kedua, mengidentifikasi masalah sejak dini. Ketiga, mengambil langkah koreksi atau perbaikan. Keempat, memastikan koordinasi antar tim dan pihak terkait. Tahapan pengendalian meliputi yang pertama, menetapkan indikator dan standar kinerja. Kedua, lakukan monitoring pelaksanaan. Ketiga, mengevaluasi hasil sementara. Keempat, melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Dengan pengendalian yang efektif, kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal bagi organisasi. Dari semua materi tersebut, saya menyadari bahwa pengendalian pekerjaan dalam pelayanan publik adalah rangkaian yang saling terhubung, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dan perbaikan mutu. Kunci suksesnya ada pada pertama, komunikasi yang baik dan transparan. Kedua, pengawasan yang konsisten dan adil. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Sebagai pejabat pengawas, saya memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan di instansi saya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan pelayanan publik bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk pengabdian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.